kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Saya hari ini mendapat kiriman petisi dari warga Australia, warga Indonesia yang ada di Australia ya. Jadi mereka mengirim petisi berkaitan dengan soal persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang akan berlangsung besok, dan ini yang tanda tangan banyak sekali. Ini ada dari Victoria, ada 16 orang, dan ada negara bagian Victoria, ada dari New South Wales, dari Western Australia, kemudian dari Queensland, dan juga ada Canberra. Ada 3 poin yang disampaikan oleh masyarakat Indonesia di Australia. Yang pertama, bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratan umur Capres-Cawapres adalah puncak kerusakan hukum dan skandal politik yang memalukan. Kedua, meminta Profesor Jimli Asidiki untuk menjadi penyelamat demokrasi dan penegak etika politik dengan membatalkan keputusan MK yang meloloskan Gibran menjadi calon wakil presiden. Dan yang ketiga, meminta tokoh-tokoh bangsa terutama Megawati, SBY, dan Yusuf Kala untuk bersama-sama memimpin penghentian pengerusakan kehidupan bernegara yang dilakukan oleh rezim Jokowi. Ini ditandatangani di Melbourne tanggal 29 Oktober 2023. Ini berarti kemarin ya setelahnya, dan saya akan karena ini di Melbourne, saya akan coba kontak Bung Rocky Gerung yang ada di Melbourne, Australia. Masih di Melbourne, Bung Rocky? Ya, ini masih ngopi-ngopi di laut lah itu. Oh, oke. Mantap. Yes. Nah, oke. Jadi ini ada kebetulan ada di sana. Saya nggak tahu apa kaitannya dengan Anda di sana. Ada penandatangan semacam petisi ya. Ada 3 poin yang disampaikan itu soal Mahkamah Konstitusi, dan tapi yang poin menarik adalah meminta agar Ibu Mega, Pak SBY, dan Pak Yusuf Kala untuk ikut turun tangan untuk cawe-cawe, gantian gitulah kira-kira ya. Ya, jadi saya ada di Melbourne. Lalu teman-teman di Melbourne menyodorkan petisi itu untuk saya bahas tuh. Jadi itu yang terjadi. Karena itu saya berceramah di dalam konteks petisi itu. Dan saya menganggap ini satu pikiran akademis yang dibuat oleh teman di Melbourne, dan itu betul-betul sangat bermutu. Karena langsung to the point bahwa kerusakan negara dimulai oleh keputusan Mahkamah Konstitusi. Itu poin pertama yang dirumuskan oleh teman-teman Melbourne. Lalu teman-teman juga melihat bahwa hanya melalui kemampuan Jimli Asidik, karena orang anggap Jimli itu tetap dia punya moral standing yang kuat, untuk memulai satu proses pemeriksaan etis. Walaupun kita tahu itu pemeriksaan etis, tapi teman-teman Melbourne berharap bahwa pemeriksaan etis itu bukan sekedar karena ada kesalahan administrasi, tapi karena ada perencanaan kejahatan dari awal, di mana Presiden Jokowi memanfaatkan lembaga konstitusi ini untuk memanipulasi atau menyembunyikan ambisi kekuasaannya. Dan itu akhirnya terbaca oleh publik, karena dari awal Jokowi berupaya untuk lewat DPR memperpanjang masa jabatan, lewat para perencana politik dia untuk 3 periode segala macam, dan akhirnya gagal itu. Lalu Jokowi sebagai orang yang ambisius dari awal tentu ingin meloloskan ambisi dia terakhir. Maka semacam ada karcis terusan lah. Kalau nggak beres dengan lobby-lobby, maka diminta supaya Mahkamah Konstitusi yang adalah di bawah kendali dia dari segi hubungan darah, karena ketua Mahkamah Konstitusi itu punya kepentingan keluarga dengan Jokowi, maka itu yang diwujudkan melalui penetapan Gibran. Jadi masyarakat Melbourne dan Australia umumnya melihat bahwa dari awal ada perencanaan kejahatan sebetulnya. Nah, ini yang kemudian menimbulkan niat untuk membuat petisi dengan seolah-olah membebankan pada Pak Jimli. Tapi ini bukan membebankan sebetulnya. Meminta supaya Pak Jimli itu memahami perasaan publik. Bukan publik Indonesia aja, tapi justru publik luar negeri yang punya jarak dengan Indonesia kan. Mereka yang ada di Australia nggak ada urusan sebetulnya. Mereka hidup juga berkecukupan, hidup layak karena dirawat oleh sistem public servant yang bagus di Australia. Tapi mereka hatinya tetap ingin ada keadilan di Indonesia. Karena itu mereka mewakilkan keresahan, kegelisahan, dan kemarahan mereka melalui Mahkamah Kehormatan yang dipimpin oleh Jimli Asidik. Jadi Jimli dianggap mampu untuk membaca mata hati dan mata batin dari rakyat Indonesia. Jadi suara itu ada suara masyarakat Indonesia yang kebetulan hanya bisa diucapkan secara lantang dari Melbourne, tetapi kelantangan itu sebetulnya juga mengendap di dalam benak masyarakat Indonesia yang belum mampu untuk atau masih ragu-ragu untuk mengucapkan kemarahan karena masih akan dihadang oleh undang-undang ITE. Jadi masyarakat Indonesia di Australia mengambil risiko. Nah, yang ketiga justru mereka menganggap bahwa
hanya dengan memulai satu pemeriksaan etis dimungkinkan untuk membongkar skandal-skandal politik yang lain. Dan itu sebabnya diminta dengan sangat hormat, dengan sangat mulia, supaya tokoh-tokoh yang punya nama berpengaruh mengikut sertakan kepentingan mereka setara atau sejajar dengan kepentingan rakyat. Mereka adalah satu, Pak SBY tentu karena dia pernah jadi presiden, mengetahui apa yang disebut penyimpangan demokrasi. Ibu Mega yang juga sebetulnya udah bosan atau udah capek dihianati oleh Pak Jokowi, kita tahu itu sebagai masalah politik antara Mega dan Jokowi. Dan karena itu kita minta Mega untuk mengembalikan negeri ini dengan kemampuan dia untuk menghidupkan angan-angan demokrasi. Sebut saja angan-angan, karena angan-angan ini dibatalkan oleh Pak Jokowi. Yang ketiga tentu Pak JK yang paham bagaimana birokrasi dan bagaimana politik itu dioperasikan secara sangat strategis atau bahkan sangat manipulatif. Karena Pak JK pernah ada di dalam pemerintahan Ibu Mega, pernah ada dalam pemerintahan SBY, pernah ada dalam pemerintahan Pak Jokowi. Jadi lengkaplah kira-kira tuntutan atau semacam manifesto dari Melbourne. Yes. Jadi ini saya kira tepat juga ini kalau Pak Jimli ini dikirimi surat oleh teman-teman dari Australia, dikirimi petisi ya, karena setahu saya kalau nggak salah Pak Jimli kan baru saja dinobatkan sebagai profesor kehormatan di Universitas Melbourne ya, di bidang hukum lagi ya. Saya kira ini reputasinya bukan hanya di Indonesia dipertaruhkan, juga reputasinya di dunia, khususnya di Australia buat Pak Jimli. Sementara buat Ibu Mega ya ini kalau seperti bunyi lagu, kau yang memulai dan kau yang harus mengakhiri gitu ya. Begitu juga Pak JK yang jadi pendampingnya Pak Jokowi pada periode pertama gitu. Jadi setara dengan kedudukan Pak Jimli sebagai profesor yang dianugerahi oleh masyarakat dunia melalui Melbourne University, itu menunjukkan bahwa masyarakat dunia yang pro demokrasi mengharapkan Pak Jimli mengaktifkan akal pikiran demokrasi melalui kedudukan dia sebagai ketua Mahkamah Kehormatan RI. Jadi sangat penting buat diingat bahwa Jimli Asyidik adalah seorang profesor, tapi bukan sekedar profesor karena kecerdasan akademisnya, tapi juga karena kematangan etisnya. Jadi itu yang diminta sebetulnya oleh masyarakat Melbourne yang pada waktu Pak Jimli jadi profesor, seluruh masyarakat Melbourne itu merasa Indonesia dianggap oleh dunia, dan penghargaan itu, nobility itu, nobleness itu ada pada Pak Jimli. Jadi demi nobleness, demi kemuliaan demokrasi, karena Pak Jimli juga pernah memimpin lembaga itu, tentu Pak Jimli yang paham bagaimana membuat semacam radical break supaya ada teguran etis yang bisa berakibat pada pemeriksaan lebih lanjut tentang seluruh tipu daya yang dimanfaatkan oleh Presiden Jokowi untuk mengakali konstitusi dengan memanfaatkan lembaga Mahkamah Konstitusi yang adalah bagian dari kepentingan keluarganya. Yes, ini kan sebenarnya rada mirip ya dengan apa yang kita kemarin gagas, mengaktifkan kembali dulu kelompok Ciganjur, gitu kita nyebutnya dulu ya, ketika masa era reformasi kan ada semacam itu juga, dan masih banyak tokoh-tokohnya yang ada di sekarang ini. Pak Amin Rais masih ada, Pak Sultan Mangkubono masih ada, Ibu Mega masih ada, Gus Dur yang mungkin sudah tidak ada. Nah, tetapi yang jadi pertanyaan kita sekarang, apakah kemudian ini PDIP itu betul-betul serius? Karena belakangan ini PDIP itu mulai menunjukkan semacam, ya kalau tadinya mencoba menahan diri, tapi sekarang juga sudah mulai speak up gitu ya. Dan bagaimana Hasto juga menunjuk bagaimana secara melo dia menunjukkan betapa mereka sudah habis-habisan dukung keluarga Jokowi dan tiba-tiba ditinggalkan seperti sekarang ini. Ya, saya kira bisa dibikin semacam kelompok Ciganjur, seperti kelompok Teguh Umar. Dan saya sengaja pakai nama itu karena di situ Ibu Mega bermukim. Walaupun saya marah pada PDIP, kesel karena saya juga dipersekusi oleh PDIP, tapi demi kepentingan negara bangsa kita tinggalkan dulu lah. Saya tetap maafin aja PDIP karena pada waktu itu mereka nggak sadar PDIP, tetapi sekarang Megawati dan PDIP dipersekusi oleh Pak Jokowi. Nah, lebih berbahaya kalau sebuah partai dan tokoh seperti Ibu Mega yang adalah kader partainya. Jadi itu sebetulnya buat saya nggak ada soal dengan PDIP, tetapi Ibu Mega ingin kita minta supaya menunjukkan semacam state kenegarawanannya. Dan saya percaya Ibu Mega hari-hari tersiksa melihat bangsa ini amburadul atau porak-poranda justru disebabkan oleh kadernya. Mungkin kalau kader lain ya Ibu Mega nggak perlu terlalu bertanggung jawab, tapi ini kan negeri ini didesain untuk menghasilkan pemimpin yang etikal, yang bermutu tuh, yang punya gagasan tentang masa depan. Sekarang Ibu Mega melihat bahwa kadernya sendiri balelo dari partai yang membesarkan dia tuh. Jadi Ibu Mega berhak untuk menegur secara transparan atau secara belak-belakan bahwa yang dilakukan Jokowi itu betul-betul menghina akal demokrasi, menghina kesepakatan-kesepakatan yang pernah dibuat oleh Presiden Soekarno ketika membesarkan negeri ini mesti dituntun dengan etika dan integritas, ternyata dibatalkan oleh Pak Jokowi. Jadi bukan demi PDIP tapi demi bangsa,
kita atau masyarakat dunia meminta Ibu Mega untuk ikut terlibat secara ketat dan secara langsung pada upaya untuk membersihkan negeri ini dari kekacauan-kekacauan atau dari, saya sebut aja, dari karat-karat yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi. Bangsa ini nggak boleh berkarat hanya karena ambisi seorang presiden yang sekarang lagi memerintah. Ya, ya. Dan kalau kita yang berharap terhadap Pak Jokowi, rasanya nggak mungkin terjadi ya, menurut ya, kita sudah mungkin udah putus harapan dengan Pak Jokowi ya. Ya, kita berharap Pak Jokowi yang sadar diri itu sama seperti mengharapkan bulan terbit dari dasar laut, itu nggak bisa itu. Jadi sebetulnya kita sudah sampai pada satu kesimpulan bahwa harus ada yang diberhentikan supaya ada yang baru yang tidak berasal dari karat-karat yang lama. Jadi kita lihat bahwa ini satu tindakan etis dan akademis yang diinginkan mewakili bangsa Indonesia atau mewakili rakyat Indonesia. Teman-teman di Melbourne justru memulai satu perjuangan akal sehat. Yes, oke. Dan saya kira ini langkah yang diambil oleh teman-teman di Australia ini mungkin saja akan menginspirasi teman-teman di negara-negara lain ya, warga Indonesia di negara lain. Dan setelah sebelumnya kemarin kan para guru besar juga mendatangi Mahkamah Konstitusi ya. Dan ini yang kita sebut jadi faktor-faktor yang saya kira mungkin bisa jadi angin perubahan itu berembus jauh lebih kencang lagi. Ya, itu satu kita sebut contagious effect-nya itu. Efek berantainya ketika ada suara vokal dari satu kelompok yang bahkan di luar negeri yang dianggap kadang-kadang nggak peduli dengan Indonesia, justru mereka yang paling peduli. Itu akan menginspirasi tuntutan yang lebih radikal dari teman-teman juga yang diaspora di luar negeri. Dan saya senang bahwa kampus mulai menunjukkan sikap yang betul-betul profesional. Para profesor yang tergabung di dalam kelompok-kelompok guru besar mengerti bahwa negeri ini adalah negeri besar tuh. Jangan sampai dikecilkan hanya oleh ambisi seorang yang bernama Jokowi. Jadi udah terang-terangan sebetulnya orang menghendaki satu perubahan politik dipercepat. Jadi kita sambut petisi dari Melbourne ini supaya jadi petisi juga dari rakyat Indonesia dan petisi dari mereka yang diaspora ada di luar negeri takut untuk bicara. Jadi contohilah ketajaman analisis dan kepekaan etis dari teman-teman warga negara Indonesia yang ada di Melbourne. Sebetulnya bukan warga negara Indonesia aja, warga asing juga yang memperhatikan Indonesia. Beberapa kali saya ketemu dengan mereka di kafe-kafe menganggap bahwa oke, ini ada satu pesan bagus di mana kita bisa memuliakan kembali Indonesia melalui titipan mental, titipan moral pada Pak Jimli Asidik, pada Pak SBY, pada Pak Yusuf Kala, dan terutama pada Ibu Megawati. Oke, Bu Rocky, kalau menyimak teman-teman ini artinya mereka teman-teman ini sudah tidak terlampau percaya lagi dengan jalur elektoral ya, karena kalau toh jalur elektoral dengan adanya putra Pak Jokowi ada di situ berlaga sebagai calon wakil presiden dan kita lihat prosesnya bagaimana lolosnya Gibran lewat Mahkamah Konstitusi, kita sulit memang berharap kalau ada proses elektoral yang bisa berlangsung dengan fair gitu dan adil gitu. Ya, saya diskusi dengan beberapa aktivis di Melbourne dan mereka menganggap bahwa kalau Gibran sudah ditetapkan sebagai wakil presiden, maka all out Presiden Jokowi akan berpihak. Itu artinya akan ada agenda-agenda ketidakadilan, agenda-agenda kecurangan. Jadi bagi mereka yang terbiasa masuk dalam ballot, dalam kotak suara di Australia, menduga dengan kuat bahwa keterlibatan Presiden Jokowi akan mengatur bahkan suara yang akan diperoleh oleh Gibran. Jadi kecurigaan itu berbasis karena dari awal Pak Jokowi tidak menghendaki pemilu itu dilakukan secara adil dan beradab. Dengan menyodorkan anaknya itu dari awal artinya seluruh peralatan perang akan diserahkan oleh Jokowi untuk memuluskan Gibran. Kita bukan anti Gibran, tapi proses menuju pada pemilu yang bersih dari awal harus dicurigai sebagai perencanaan kejahatan. Yes, oke. Tapi begini, Pak Jokowi itu hari ini mengundang 3 orang calon presiden, Anies, Prabowo dan juga Ganjar Pranowo ke istana, begitu ya. Kita bisa menduga pasti ingin disampaikan pesan sama seperti diucapkan oleh Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu, masyarakat bebas memilih ketiganya. Tapi dengan cara seperti apa teman-teman melihat ini adalah semacam deception saja dari Pak Jokowi gitu? Ya, ini semacam ya upaya Jokowi untuk mengetahui lebih detail apa yang terjadi dalam masyarakat sebetulnya. Tapi kan nggak mungkin Jokowi tarik lagi Gibran karena Jokowi sudah pasangkan dia dengan Pak Prabowo. Jadi kalau diundang ke istana, ya kita bisa anggap oke, Jokowi undang Prabowo, undang Ganjar, undang Anies ke istana. Tetapi di belakang pikiran Jokowi, Anies itu bukan hal yang dia inginkan. Megawati adalah hal yang akan
bertentangan dengan dia melalui Ganjar tuh. Prabowo sudah dipastikan oleh Jokowi untuk ditemani oleh Gibran. Jadi problemnya bukan pada mereka, tetapi pada Gibran yang tidak diinginkan orang bukan Anies, bukan Prabowo atau Ganjar, tapi Gibran karena dia diselundupkan di situ melalui mekanisme yang tidak transparan. Jadi itu dasarnya cuma itu sebetulnya. Ya, dan harusnya Pak Prabowo juga tahu ya bahwa ini bagaimanapun juga ini dia digunakan semacam kuda Troya lah gitu oleh Pak Jokowi untuk masuk dalam election gitu. Ya itu kalau kita ingat konsep kuda Troya, memang diselundupkan di situ tuh. Gibran diselundupkan sehingga tak terlihat, lalu mengacak-ngacak konstitusi kita. Pak Prabowo tentu mengerti itu, tapi Pak Prabowo orang yang saya kira terpaksa dia mesti terima itu karena dia mengambil konsekuensi untuk tegak lurus dengan Jokowi kan. Jadi sekali lagi apa yang diputuskan oleh Jokowi boleh undang makan siang, makan malam sampai makan subuh 3 calon ini, tapi dia tidak mungkin membatalkan niat dari masyarakat Indonesia untuk menolak menerima menu yang disodorkan oleh presiden. Yes, oke, baik, terima kasih. Dan saya lihat rupanya menu di depan Anda, bukan menu, yaitu minuman di depan Anda sudah tersedia. Oke, kita. Betul. Ya, di depan saya ada kopi. Kopi artinya komando pikiran. Dan FNN hanya dikomando oleh pikiran, bukan oleh amplop. Salam Pak Kasihat, 0%. 0% boleh lagi. Makasih. Oke.